Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Hari-hari ini kita masih menghadapi dan merasakan banyak penderitaan, kesengsaraan ada di sekitar kita. Atau bahkan mungkin kita ikut di dalam penderitaan itu sendiri. Yang secara khusus di mana dunia ini sedang dilanda oleh wabah penyakit yang luar biasa yang disebut dengan COVID-19, dengan korban kematian yang sangat banyak dan dunia masih belum bisa menemukan obatnya. Di tengah-tengah penderitaan yang seperti ini, kita juga diingatkan tentang hari-hari penderitaan Yesus Kristus. Karena hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita akan kembali mengingat, kembali juga memperingati tentang penderitaan sampai kematian Kristus di atas kayu salib. Tepatnya nanti pada hari Jumat 10 April 2020. Dan saudara-saudara sekalian, saya merenung, saya bertanya kepada Tuhan, apa Tuhan kira-kira yang saya bisa sampaikan lewat firman Tuhan di tengah-tengah ibadah yang tidak seperti biasanya ini. Dan puji Tuhan, satu ayat firman Allah yang terdapat di dalam kitab Ayub pasal 36 ayat 21 ternyata menginspirasi saya untuk saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian di dalam sebuah tema 3 makna positif dari penderitaan. Marilah kita bersama-sama membuka di dalam kitab Ayub pasal 36 ayat 21 yang berkata, jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Allah kita adalah Allah yang hebat dan ajaib. Amin. Rancangannya sering tidak dapat kita pikirkan, dan ia seringkali mengizinkan kita untuk mengalami sengsara, membuat kita bertanya-tanya, mengapa aku mengalami hal ini? Mengapa aku mengalami penderitaan? Mengapa aku mengalami kegagalan dan lain sebagainya? Namun di balik itu semua, ia mau memberitahu rahasia kehidupan yang benar kepada kita. Ada banyak hal hidup ini yang menyebabkan kita bertanya. Memang hidup ini merupakan misteri. Manusia berusaha untuk menebaknya, tapi tidak bisa dapat jawaban yang tepat. Jawaban itu hanya didapatkan di dalam Tuhan. Karena Dia yang memiliki rencana yang indah dan mulia bagi kita dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Di dalam ayat ini, saudara-saudara sekalian, kita menemukan 3 rahasia yang indah dan mahal harganya yang ada di balik sengsara yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, sengsara menimbulkan pertanyaan. Seringkali kita bertanya kepada Tuhan, mengapa hidupku selalu dilanda dengan sengsara? Mengapa hari-hari sepanjang hidupku selalu diwarnai dengan penderitaan? Mengapa? 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 Pertanyaan mengapa sudah ada pada diri manusia sejak manusia masih ada di dalam Taman Eden.
Kalau Adam dan Hawa masih hidup saat ini, mungkin mereka akan bertanya, mengapa anakku Kain membunuh adiknya Habil? Dalam hidup ini ada banyak hal yang tidak bisa kita mengerti, namun kita akan mengerti kelak. Ada banyak hal yang tak dapat ditangkap oleh otak kita, tak dapat ditatap oleh mata kita, tak dapat diraba oleh tangan kita, tak dapat diterima oleh hati kita, tak dapat dirasakan oleh perasaan kita. Namun meskipun demikian, ada satu hal yang dapat kita yakini, yaitu bahwa Tuhan kita hidup dan Dia menyertai kita. Ini yang perlu kita hayati. Jika saat ini kita sakit dan bertanya-tanya, mengapa aku sakit? Kita sedang berjalan di gerbong kereta api. Kita kehilangan sesuatu. Atau kita dinakali oleh orang lain. Mengapa? Jika kita membawa enak-enak Alkitab, tiba-tiba ditabrak oleh seorang yang kita nggak kenal, dan justru dia memarah-marahi kita, kita bertanya, "Duh, mengapa?" Pertanyaan-pertanyaan tersebut kita simpan dulu dengan satu tekad, bahwa nanti kita ketemu dengan Tuhan, ketemu muka dengan muka, kita akan membacakan pertanyaan itu satu persatu. Sengsara menciptakan pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita. Termasuk murid-murid Yesus, meskipun mereka sudah jalan bersama-sama sekian lama, tidur bersama-sama, melihat mujizat-mujizat yang dikerjakan Yesus, tapi sengsara tetap menciptakan pertanyaan-pertanyaan di dalam diri murid-murid Yesus itu. Kalau boleh dijawab, sengsara itu sesungguhnya diciptakan oleh dosa. Dosa memisahkan kita dari Allah untuk selama-lamanya. Billy Graham dalam satu tulisannya dia berkata, neraka itu nyata, bukan hanya teori atau dongeng. Namun neraka itu tidak disediakan untuk manusia, melainkan untuk setan dan para pengikutnya. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, sengsara menuntun kita kepada banyak hal. Sengsara menuntun kita untuk bertemu dengan Yesus. Sering setelah banyak mengalami sengsara, orang mau kembali kepada Tuhan. Betul? Dengan mengalami banyak sengsara, orang mau bertobat dan menerima Yesus. Jika kamar-kamar penjara bisa bersaksi, ia akan berkata berapa banyak orang yang telah bertobat dari dosanya, karena mereka telah mengalami apa yang dinamakan sengsara. Hari-hari ini pertobatan terjadi di mana-mana. Oleh karena kematian tiap-tiap hari dilihat oleh sesamanya. Virus corona membawa petaka yang luar biasa. Di Italia, saudara-saudara sekalian, tiap-tiap hari orang-orang pada berkumpul, kemudian pada menyembah Allah. Nggak tahu mereka beragama apa saja. Dan mereka sama-sama turun ke jalan raya, ke lapangan. Mereka menyembah kepada Allah. Mereka bertobat meminta pengampunan daripada Allah. Karena apa? Penderitaan. Di Cina, saudara-saudara sekalian, hari-hari ini terjadi suatu pertobatan yang luar biasa. Banyak mereka percaya kepada Kristus. Di Amerika, hari-hari ini
Mereka berkata dengan jujur gak mampu mengatasi corona. Dan mereka mau bersujud di bawah kaki Tuhan. Bagaimana kita di Indonesia? Saudara-saudara, hari-hari ini, hari-hari di mana kita mesti bertobat. Sengsara juga menuntun kita untuk kembali kepada Tuhan. Jika saat ini engkau mengalami sengsara, izinkanlah itu terjadi karena sengsara adalah penuntun kita yang baik untuk bertemu dengan Yesus. Jadi pesuruh Allah bukan saja malaikat, namun juga penderitaan. Dalam kisah Rut, saudara-saudara, keluarga Elimelek dan Naomi mengalami kelaparan di Betlehem. Daya tarik Moab begitu besar dan luar biasa bagi mereka, sehingga mereka meninggalkan Betlehem. Sebenarnya Betlehem merupakan gudangnya makanan, karena Betlehem berarti rumah roti. Tapi Naomi, Elimelek dan kedua anaknya meninggalkannya dan pergi ke Moab. Di sana kedua anaknya menikah dengan wanita Moab. Tapi gak lama kemudian Elimelek mati disusul kedua anaknya. Naomi dan kedua menantunya menjadi janda. Dalam suasana seperti itu, saudara-saudara sekalian, Naomi baru ingat Betlehem. Ketika mereka tertimpa sengsara, mereka baru ingat Betlehem, rumah roti. Naomi kembali ke Betlehem, disertai Rut menantunya. Mereka kembali bukan karena dijemput pendeta maupun evangelis, melainkan oleh pesuruh Tuhan yang bernama sengsara. Sengsara menuntut dan menuntun manusia untuk kembali kepada Tuhan. Dalam Perjanjian Baru kita ingat kisah tentang anak yang hilang. Meskipun anaknya belum meninggal, ia sudah meminta warisan untuk bekal di perantauan. Bapak menasihati supaya jangan pergi, tapi nggak mempan. Ketika tiba di perantauan, bertemu banyak teman, hidup berfoya-foya, akhirnya hartanya habis, ya toh? Akhirnya terjadilah kelaparan. Akhirnya ia terpaksa menjadi penjaga babi. Pada saat itulah ia lapar dan mengambil makanan babi itu, dan saat itu pula teringat rumah Bapa. Mengapa aku harus mati kelaparan di tempat ini? Baiklah aku pulang ke rumah Bapa. Aku akan berkata kepada Bapa, jangan anggap aku sebagai anakmu, tapi samakan aku dengan salah seorang dari orang-orang upahan, sebab aku sudah berdosa kepadamu. Keakuannya yang dulu begitu hebat, sekarang luntur sengsara menjemputnya kembali kepada Bapa. Saudara pilih mana? Buru-buru balik sebelum menjalani sengsara, atau dijemput oleh sengsara lebih dulu? Haruskah Allah mengirim jemputan yang bernama sengsara supaya kita kembali kepadanya? Jangan keraskan hatimu. Berkatalah kepada Tuhan, Bapa, aku tidak perlu dijemput, aku sudah berjalan sendiri. Naomi dan Rut perlu jemputan, anak terilang perlu jemputan, tapi kita nggak perlu jemputan. Amin. Sengsara menuntun manusia untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi kalau ada sengsara dalam hidupmu sekarang, jangan bertanya mengapa, tapi berkatalah, terima kasih Tuhan, dengan adanya sengsara dalam hidupmu ini, aku bisa berbalik sendiri dan bertemu dengan Engkau. Alkitab berkata, carilah Tuhan selagi ia dapat ditemui. Berdoalah selagi dia dekat. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Sengsara memberi banyak keberuntungan. Saudara-saudara sekalian,
Ternyata sengsara dapat membuka hati kita untuk melihat sesuatu yang telah indah, yang lebih indah, yaitu hidup kekal. Hidup sekarang memang betul indah. Dan kalau kita menjelajahi alam semesta ini, kita akan melihat keindahan-keindahan yang diciptakan oleh Allah bagi kita. Namun hidup ini merupakan perjuangan yang luar biasa getir dan pahitnya. Sehingga suatu saat akan memaksa kita untuk mengangkat tangan dan berkata, siapa gerangan yang bisa mengangkatku keluar dari hidupku ini? Dalam dunia ini banyak onak dan duri, agar kita mengaku bahwa kita tidak dapat berjalan tanpa Tuhan. Dalam dunia ini ada banyak rintangan, bagikan palang besi ataupun tembok yang tebal, agar kita menyadari bahwa tangan Tuhan yang mampu berbuat di dalam hidup kita. Sengsara membuka mata kita untuk melihat sesuatu yang jauh ke depan. Sebab kalau tidak, manusia akan merasa betah tinggal di dalam dunia ini. Hidup kita dalam dunia ini penuh dengan linangan air mata. Tapi ada satu tempat di mana air mata kita akan disapu dan dikeringkan, yaitu surga. Sengsara dapat membentuk watak dan karakter kita. Ada seorang pebisnis dari Jakarta yang mengawasi perusahaan komestik. Ia terus-menerus mengalami sukses dalam hidupnya, sehingga ia merasa dirinya orang yang nomor satu di dunia. Tetapi dia segala sesuatunya tidak akan berjalan. Satu kali Tuhan memukul dia, sehingga ia kembali jadi nol. Dari nol ia berusaha lagi dan mulai naik lagi. Ia kembali sombong sehingga ia dipukuli Tuhan lagi. Hal itu berlangsung berkali-kali sampai akhirnya ia sadar dan bersaksi bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kesadarannya timbul setelah ia mengalami sengsara. Sengsara dapat membentuk watak dan karakter kita. Jadi kalau watak kita belum benar, Tuhan akan terus mengirim tamu yang bernama sengsara. Kalau sekarang engkau belum dijemput oleh sengsara, dan engkau masih tetap sombong, tidak mengutamakan dan mengakukan Allah dalam hidupmu, tunggu saja, tinggal waktu Tuhan yang engkau akan rasakan. Tuhan sering mengizinkan kita mengalami sengsara dengan satu tujuan saja, yaitu untuk membentuk watak dan karakter kita menjadi serupa dengan Tuhan. Karena sengsara itu seumpama palu yang memukul kita sampai lumak, supaya kita dapat dibentuk menjadi sesuatu yang indah. Akhirnya saudara-saudara sekalian, yuk kita renungkan 3 rahasia yang indah dan mahal harganya yang ada di balik sengsara yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita akhir-akhir ini. Sengsara memunculkan pertanyaan. Sengsara menuntun kita kepada banyak hal, dan sengsara memberi banyak keberuntungan. Amin. Tuhan memberkati. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami sekalian. Kalau kami saat-saat ini, hari-hari ini mengalami banyak penderitaan, khususnya dengan wabah corona yang luar biasa, biarlah membawa manusia, secara khusus kami yang mendengar firman Allah ini, untuk kami kembali kepada Tuhan, menjunjung tinggi akan nama-Mu, menyembah kepadamu, menanggalkan keakuan kami, meninggalkan kesombongan kami, bahwa kami sebetulnya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan ada bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.